Halo teman-teman sekalian, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas analisis film dokumenter Pesta Babi yang dikaitkan dengan sebuah jurnal yang berjudul The Problem of Rice yang ditulis oleh Benedict Anderson. Nah, jadi pada penganalisan kali ini saya akan menggunakan perspektif sejarah sosial sebagai pendekatan utamanya, teman-teman. Sebagai pendahuluan, teman-teman, ketika kita mendengar kata kolonialisme, mungkin banyak di antara kita langsung terbayang uh, masa penjajahan Belanda ataupun Jepang. Namun pada film Pesta Babi ini kita diajak untuk melihat kolonialisme melalui perspektif yang berbeda. Jadi di film itu ditunjukkan bahwa kolonialisme ini tidak selalu hadir melalui bentuk penjajahan oleh bangsa asing, tetapi juga dapat muncul melalui tindak kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sumber daya alam, dan kejahatan sosial yang masih berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, Benedict Anderson melalui jurnal artikelnya membahas persoalan beras di Jawa pada masa penjajahan Jepang. Ia menunjukkan bahwa masalah pangan pada masa itu masih ada kaitan eratnya dengan struktur kekuasaan yang menempatkan petani sebagai kelompok yang paling lemah, paling rentan, dan paling dirugikan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, melalui presentasi ataupun pembahasan saya kali ini, saya ingin menunjukkan meskipun film dan artikel ini memiliki pembahasan konteks yang berbeda, waktu dan tempat yang berbeda, sebenarnya kedua hal ini masih memiliki benang merah yang sama, yaitu tentang bagaimana masyarakat sering menjadi korban dari sistem yang lebih besar dan lebih kuat daripada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, film dokumenter Pesta Babi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana praktik-praktik kolonial masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Film ini tidak hanya berfokus pada kolonialisme klasik seperti penjajahan militer, tetapi pada bentuk kolonialisme yang lebih modern. Dalam film diperhatikan bahwa sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat seringkali jatuh dan dikuasai oleh pihak yang memiliki modal dan kekuasaan yang lebih besar. Akibatnya masyarakat lokal justru tidak memperoleh manfaat yang sebanding dari kekayaan alam yang sebenarnya berada di wilayah mereka, teman-teman. Mereka menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya akses terhadap sumber daya yang sebelumnya menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Film ini juga berusaha untuk memperlihatkan bahwa pembangunan yang sering disebut sebagai kemajuan ternyata tidak selalu memberikan manfaat secara merata. Dalam banyak kasus, keuntungan justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang ataupun segelintir kelompok tertentu, yang sementara masyarakat biasa justru menanggung dampak negatifnya, teman-teman. Nah, dengan kata lain, film ini menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana hubungan kekuasaan yang masih berlangsung pada masa kini, teman-teman. Nah, menurut saya pribadi, pesan utama dalam film ini adalah bahwa kolonialisme pada dasarnya merupakan sistem eksploitasi. Dalam sistem kolonial terdapat kelompok yang menguasai sumber daya alam dan terdapat kelompok yang dieksploitasi. Yang menarik dalam film ini adalah film ini menunjukkan bahwa pola tersebut masih dapat ditemukan dalam kehidupan modern masa kini, teman-teman. Masyarakat lokal justru sering menjadi pihak yang menghasilkan nilai ekonomi melalui tanah, tenaga kerja, maupun sumber daya alam mereka. Namun, untuk keuntungan itu justru dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap modal, kekuasaan, dan juga kebijakan, teman-teman. Jika kita lihat lebih jauh, kondisi ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan masa kolonial dahulu, teman-teman. Yang berubah hanyalah pelaku.
sedangkan untuk pola hubungan kekuasaannya masih relatif sama. Oleh karena itu, film ini mengajak kita untuk berpikir secara kritis mengenai makna kemerdekaan. Apakah kemerdekaan sederhana bahwa penjajah sudah pergi dari bangsa kita, teman-teman? Atau ya, kemerdekaan itu berarti sebagai terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya saya ingin menghubungkan film ini dengan artikel Benedict Anderson yang menjadi tujuan video ini dibuat, teman-teman. Dalam jurnal The Problem of Rice, Anderson menjelaskan kondisi masyarakat Jawa pada masa penduduk Jepangan, teman-teman. Saat itu pemerintah Jepang menerapkan kebijakan penyerahan wajib beras kepada negara. Secara teori, kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perang Dunia Kedua dan menjaga distribusi pangan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan banyak persoalan. Petani yang menghasilkan beras harus menghasilkan sebagian besar hasil panen kepada pemerintah dengan harga yang rendah. Selain itu, proses distribusi beras juga dipengaruhi ataupun dipenuhi oleh penyimpangan, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat di desa mengalami kekurangan pangan. Bahkan dalam beberapa daerah juga terjadi peningkatan angka kematian akibat memburuknya kondisi kesehatan masyarakat. Anderson menunjukkan bahwa petani berada dalam kondisi yang sangat lemah. Mereka bekerja keras menghasilkan pangan, tetapi tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka sendiri. Nah, jika kita bandingkan dengan film Pesta Babi ini, teman-teman, terdapat kesamaan yang sangat jelas. Dalam film, masyarakat lokal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun mereka tidak dapat menikmati manfaat terbesar dari sumber daya alam tersebut. Dalam artikel, Anderson, petani menghasilkan beras, tetapi mereka juga tidak menikmati hasil produksi secara penuh. Nah, dari kedua kasus ini kita dapat mempelajari bahwa terdapat pola yang sama, yaitu ada kelompok yang menghasilkan kekayaan dan ada kelompok yang memperoleh keuntungan terbesar dari kekayaan tersebut. Nah, selain itu, Anderson juga mengkritik adanya jarak antara elit dan rakyat. Para elit memahami bahwa rakyat sering mengalami kesulitan, tetapi para elit ini sering melihat masalah tersebut hanya sebagai persoalan administrasi, teman-teman. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam film Pesta Babi, yang dimana keputusan-keputusan sering dibuat tanpa melibatkan masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, baik film maupun artikel Anderson sama-sama memperlihatkan bagaimana ketimpangan kekuasaan dapat menghasilkan ketidakadilan sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Nah, jika dianalisis menggunakan perspektif sejarah sosial, teman-teman, fokus utama bukan pada pemerintah, perusahaan-perusahaan, ataupun tokoh-tokoh besar yang terlibat. Fokus utamanya adalah masyarakat biasa yang terdampak. Sejarah sosial berusaha menjawab pertanyaan bagaimana suatu kebijakan ataupun sistem mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perspektif ini, teman-teman, film Pesta Babi dapat dipahami sebagai kisah tentang kelompok masyarakat yang mengalami dampak langsung dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Mereka bukan hanya tokoh utama dalam sejarah politik, tetapi juga mereka adalah pihak yang paling merasakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diterapkan. Hal yang sama juga terlihat dalam artikel Anderson, yang mana ia tidak hanya membahas kebijakan beras Jepang, teman-teman, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan petani, kesehatan masyarakat, kondisi ekonomi desa, hubungan sosial di pedesaan Jawa, teman-teman. Dari sudut pandang sejarah sosial,
baik film maupun artikel tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh keputusan para pemimpin, tetapi juga bagaimana pengalaman masyarakat biasa yang hidup di bawah struktur kekuasaan tertentu. Karena itu, sejarah sosial membantu kita melihat bahwa persoalan ketimpangan dan eksploitasi bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan. Sebagai penutup, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa film Pesta Babi menunjukkan bahwa kolonialisme tidak sepenuhnya berakhir setelah Indonesia merdeka. Kolonialisme dapat hadir melalui bentuk baru, yaitu ketimpangan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi masyarakat lokal. Kolonialisme dapat hadir dalam bentuk pandangan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan artikel yang ditulis oleh Benedict Anderson, yaitu artikel The Problem of Rice, yang secara jelas memperlihatkan bagaimana petani di Jawa ini menjadi korban dari sistem distribusi beras pada masa kependudukan Jepang. Melalui perspektif sejarah sosial, kita dapat memahami bahwa baik film maupun artikel sama-sama mengangkat pengalaman masyarakat biasa sebagai bagian penting dari sejarah. Dengan demikian, keduanya mengajarkan kita bahwa memahami sejarah tidak cukup hanya melihat dari proses pergantian kekuasaan, teman-teman. Tetapi juga kita harus melihat bagaimana kekuasaan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, teman-teman. Nah, untuk pembahasan sekian dulu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.